Demokrasi deliberatif di Asia. Teori dan praktek demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif dapat digambarkan sebagai suatu ideal atau pendekatan yang menekankan peran musyawarah di antara yang derajat dan dorong refleksi yang menghasilkan keputusan yang mengikat sah. Keputusan harus didasarkan oleh kekuatan, dapat menggunakan berbagai metode-metode untuk mencapai keputusan yang kolektif. Komunikasi timbal balik yang menimbulkan pertimbangan dan refleksi, referensi, proses pembuatan konstitusi, bagaimana musyawarah membentuk konstitusional, dan bagaimana konstitusionalisme membentuk dan mempengaruhi musyawarah. Namun, kesepakatan deliberatif, tradisi konstitusional ini tidak memiliki studi empiris tentang bagaimana sunting mengkajikan mekanisme, peran, dan fungsi musyawarah dalam publik. Perkembangan terpenting dalam teori demokratif deliberatif meliputi karya-karya yang pengecualian warga negara bisa dalam bentuk bangunan dan desain konstitusional. Pekerjaan mereka memiliki dan merangsang diskusi yang sedang berlangsung tentang apakah demokrasi deliberatif dapat efektif dalam masyarakat yang sangat terpecah, mengingat potensi peningkatan polarisasi dan emotif debat berbasis nilai. Sementara Fishkin menemukan teknik deliberatif polling dan disukai bekerja dalam pemerintah secara langsung, menekankan bahwa musyawarah bisa efektif dalam masyarakat yang sangat terpecah. Jika itu terjadi di lingkup semi terpisah dan tidak terkait dengan masalah identitas dan kebangsaan, tidak mungkin berubah pikiran dan sebaliknya. Sedangkan dia menyukai musyawarah tingkat lokal dan kritis terhadap elit dan berbasis partai pertimbangan. Itu adalah hasil dari pertukaran dan refleksi alasan yang diinformasikan metodologi deliberatif polling menggunakan kohort warga yang dipilih secara acak, yang diberikan pengarahan dan seimbang, ditinjau secara independen, kuesioner yang diberikan baik sebelum atau sesudah musyawarah. Kunci untuk pendekatan dengan cara ini dan karena sampelnya disperatif dapat berubah dan diterapkan lebih dari 30 negara di seluruh dunia. Dalam musyawarah publik juga belum tentu demokratif dan memperkenalkan konsep-konsep musyawarah otoriter melalui analisis Cina, keputusan dan pengaruh deliberatif dan Wehern digerakkan secara fungsional dan dapat berfungsi untuk mengondisikan dan menstabilkan otoritarisme di suatu negara. Demokrasi yang rezim dari beberapa negara kadang digambarkan sebagai semi-demokrasi, teknologisasi, dan otoriter. Ada banyak konsep demokrasi, pandangan yang paling umum dipegang sama dengan demokrasi, dengan pemilihan umum atau bebas dan adil, kekuasaan mayoritas yang merupakan dasar dari suatu negara dari sebagian, misalnya mengikuti konseptualisme demokrasi yang terjadi dalam lingkungan negara-negara tersebut. Berpendapat bahwa kapasitas deliberatif terkait dengan modernisasi dan demokrasi liberal bersemangat dengan demikian temporal. Melangkah lebih jauh dan berpendapat bahwa musyawarah dalam suatu budaya atau non-barat, tapi di Asia tradisi musyawarah telah ada di antara di Asia Timur. Warisan tersebut sangat berpengaruh. Tradisi Cina tentang dilanjutkannya dan dimasukkannya dalam ideologi. Saat ini banyak orang Cina akan mendapatkan bahwa bentuk pemerintah deliberatif mereka memerlukan banyak demokrasi yang lebih tinggi daripada praktik demokrasi elektoral. Memiliki tradisi tersebut, keduanya telah memasukkan dalam beberapa kasus terlihat bertentangan dengan hierarki sosial yang kaku.
Praktik tersebut disponsori negara-negara yang lain, digunakan untuk mengkritik negara-negara lintas tradisi agama yang berbeda, termaksud dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Kesempatan bagi setiap warga untuk berpartisipasi, berdebat, mengadakan dewan lokal dan pejabat bertanggung jawab atas kebijakan dan program yang telah ditentukan untuk saling bermusyawarah antara warga-warga negara tersebut. Amerika Serikat adalah akar rumput dan pertimbangan yang diperdayakan yang merupakan dasar dari demokrasi deliberatif yang mengakar kuat dalam praktik lokal. Setiap pertanyaan yang terjadi dalam setiap negara menyaksikan pembangunan desa yang merata. Mayoritas pertemuan desa semakin teratur dan jumlah musyawarah desa juga semakin meningkat. Beberapa desa telah menggunakan mekanisme deliberatif untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Namun demikian, musyawarah desa Cina menghadapi tantangan orang Cina. Kontrol total praktik partai dan dalam hal organisasi, partai memperluas dan mempengaruhi dengan mengobarkan musyawarah desa yang sungguh-sungguh. Sebaliknya, sebagian besar negara bagian India melakukannya tidak dengan mengizinkan partai-partai terlibat dalam pemilihan atau pencahyatan secara terbuka. Tetapi, India menghadapi sistem kasta yang menghambat perkembangan musyawarah desa. Sedangkan, tidak diharuskan untuk melaksanakan atau bahkan menghadapi keputusan majelis desa. Di Indonesia, musyawarah desa juga menghadapi tantangan struktur kekuasaan, yaitu bagaimana menahan mereka yang memiliki kekuasaan mendukung munculnya demokrasi yang lebih deliberatif. Bentuk sosial yang inovatif, akuntabilitas, dalam suatu kasus menunjukkan potensi, tetapi masih banyak yang harus dilakukan negara-negara terpecah dan semi-demokrasi dibahas dalam bagian-bagian tersebut. Singapura kasus Nepal yang menunjukkan pergeseran dari musyawarah elit terkontrol ke negara. Masalah etnis tidak dapat mengabaikan atau disembunyikan di balik pintu tertutup. Mereka berunding tentang isu-isu yang berkaitan dengan identitas etnis, memerlukan tindakan pengakuan yang populis dan otoritas. Setelah berinteraksi dengan lintasan deliberatif, praktik yang tersebut dilaksanakan, seringkali polling deliberatif mempengaruhi atau diperkenalkan diimplementasi di Asia yang merupakan konsep dari berbagai macam deliberatif tersebut. Warga negara mempertanyakan legitimasi peserta yang secara acak mereka tidak bisa mewakili kami untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada. Isu lainnya adalah terkait pemilihan komposisi tenaga ahli bidang musyawarah. Polling eratif untuk mengumpulkan sekelompok ahli dalam melakukan permusyawaratan berakhir dan terkadang mendapat peran ahli. Kedudukan sebagai hasil musyawarah karena terkait oleh adanya tata tertib partai dan agenda dan kebijakan partai, namun hasil paling deliberatif dapat memfungsikan suatu tanggapan terhadap pelaksanaan polling permusyawaratan itu sendiri. Seringkali membutuhkan dukungan dari berbagai partai politik dan melibatkan musyawarah mufakat terhadap semua partai tersebut, didukung oleh organisasi atau partai komunis setempat. Dapat terjadinya suatu permusyawaratan yang hakiki, akhirnya menyerutkan lebih banyak dialog antara teori-teori politik di Asia. Cina telah berkembang dan pemilihan desa yang tercapai secara
musyawarah mufakat dan mencapai tujuan yang terbaik dalam suatu keputusan-keputusan oleh partai-partai pemimpin tersebut.